الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Setelah kita mengetahui beberapa athar as-salaf di dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah, atau menyikapi orang-orang yang bermajlis, menghadiri majlis-majlis ahlul bid'ah. Pada beberapa athar yang telah kita baca, maka pada kajian yang keempat di malam hari ini kita akan memulai memasuki penyebutan beberapa contoh tentang orang-orang yang telah meninggalkan dan tidak beramal dengan prinsip salaf yang sedang kita bahas dalam daurah ini, yang akhirnya mereka jatuh dalam kubangan bid'ah yang dahulunya mereka tahu itu sebagai bid'ah dan mengingkarinya, mentahdir orang-orang yang berpaham dengan paham bid'ah tadi. Namun ketika mereka telah mengabaikan prinsip salaf yang satu ini dengan bentuk mulai bermajlis dengan ahlul bid'ah, memberi kesempatan kepada ahlul bid'ah untuk berbicara dengannya, menghadiri seminar-seminar atau yang semakna, muktamar-muktamar, bergabung di sana bersama dengan ahlul bid'ah, maka tertimpa pada kolbunya atau kolbunya tertimpa penyakit az-zaigh, penyakit penyimpangan, penyakit ad-dalalah. Hal ini mengingatkan kita kepada nasihat Fudail bin Iyad yang lainnya terkait prinsip ini dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Lalikai rahimahullahu ta'ala, mengatakan, sahibul bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilaih faman jalasa ila sahibi bid'atin warathahu al-'ama. Sebelum saya menjelaskan makna nasihat beliau ini, ketahuilah ya ikhwan, salafun as-salihun dari waktu ke waktu, dari majlis ke majlis, dari pertemuan ke pertemuan, dalam kesempatan pada kesempatan berikutnya, tak jemu-jemunya mengingatkan murid-muridnya
kawan-kawannya untuk menjauhi ahlul bid'ah. Ini Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Kalau kita kumpulkan asar khusus dari beliau tentang bab ini, kita akan mendapatkan asar yang banyak sekali. Itu yang ternukilkan kepada kita dalam berbagai kitab akidah, dalam berbagai kitab asar, musannaf Ibnu Abi Syaibah atau karya Abdul Razzaq As-San'ani atau dalam Kutubul Aqidah atau dalam Sunan Ad-Darimi, dalam Sunnah Ibn Abi Asim, dalam kitab Al-Ibanah, baik Al-Ibanatul Kubra maupun Al-Ibanatul Sughra karya Imam Ibnu Battah, dalam kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, atau karya putranya Abdullah bin Ahmad juga, Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri, karya Imam juga Ibnu Waddah, berbagai karya Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, ataupun dalam kitab-kitab Rijalul Hadis, biografi para ulama hadis, Tahdzibut Tahdzib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Mizan karya Imam Az-Zahabi, dan berbagai kitab yang lainnya, Tahdzibul Kamal, Syiar A'lamin Nubala. Semuanya menukilkan dari salaf. Asar yang kalau kita duduk setiap hari dalam daurah semisal ini selama setahun, tidak selesai membahasnya. Menunjukkan bahwa salafun salihun benar-benar memperhatikan permasalahan ini dan menekankan dengan serius dan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena mereka tahu dengan keilmuannya, mereka paham dengan sifat khasyah, sifat dan rasa takut yang ada pada diri mereka dengan dorongan iman kepada Allah untuk jatuh pada bid'ah, jatuh pada penyimpangan akidah dan iman. Sementara bagi generasi khalaf, generasi berikutnya termasuk lebih-lebih generasi kita, semua itu gampang. Kenapa? Karena iman kita lemah. Ilmu kita tentang rincian iman itu sedikit dan minim. Sehingga sifat khasyah pada kita sedikit dan memprihatinkan. Sangat sedikit dan sangat memprihatinkan. Sifat khasyah, rasa takut kepada Allah untuk jatuh pada pelanggaran iman, pelanggaran akidah, pelanggaran manhaj, ringan sekali bagi kita. Kita di zaman yang terus dikungkung oleh fitnatud dunia, kita lebih berasa takut, lebih besar kekhawatiran kita untuk hilang sesuatu nilai duniawi dari diri kita, dari keluarga kita, dari anak kita, dibandingkan kehilangan permasalahan besar dalam akidah dan iman kita. Kita lebih takut fisik kita ditimpa oleh penyakit. Kita lebih khawatir kepala kita, pendengaran kita, ginjal kita, paru-paru kita ditimpa oleh penyakit. Sehingga upaya kita untuk menyelamatkan badan dan jasad kita, badan dan jasad putra-putri kita, badan dan jasad keluarga kita sangat luar biasa. Dia akan menginfakkan hartanya walaupun besar untuk semua itu. Tapi giliran iman, akidah, manhaj, dakwah,
pendidikan putra-putri, semua itu ringan bagi kita. Ringan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita sungguh sangat khawatir. Saya secara pribadi sangat khawatir menimpa kepada diri kita apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hasanul Basri yang sempat kita nukilkan dalam pertemuan pertama. Al-mu'min ya'malu bit-ta'at wa huwa mushfiqun wajilun khaifun, wal munafiq ya'malu bil ma'asi wa huwa aminun. Seorang mukmin itu ciri-cirinya, dia selalu dari waktu ke waktu melakukan berbagai ketaatan zahir maupun batin, terus menerus mengisi dan menghiasi waktu dan umurnya dengan berbagai ketaatan kepada Allah. Bersama itu pula mereka dalam kondisi takut, khawatir terhadap imannya, akidahnya, amalannya untuk ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Khawatir jatuh kepada kemunafikan, penyimpangan, bid'ah. Sementara al-munafiq, kata Al-Hasanul Basri, terus menerus melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan tentunya baik kemaksiatan syahwat maupun kemaksiatan syubhat. Ringan bagi dia berbicara tentang sebuah masalah dari permasalahan-permasalahan iman, menyimpang dari garis bimbingan ahli sunnah. Ringan bagi dia. Terus menerus dalam bidang dakwah juga demikian, menimbulkan berbagai penyimpangan-penyimpangan. Ringan bagi dia. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya ya ikhwan. Kalau para sahabat melihat orang-orang seperti kita ini, entah apa penilaian mereka terhadap kita. Kalau seandainya para sahabat melihat orang-orang seperti kita ini, ibadah sedikit, sedikit berzikir, malas menuntut ilmu, sibuk dengan dunia, apa penilaian mereka terhadap kita? Semoga Allah menyelamatkan diri ana dan antum semuanya dari kemunafikan. Allah berikan kepada ana dan antum semuanya al-ikhlas. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, sahibu bid'atin la ta'manhu ala dinik. Seorang pengusung paham bid'ah, seorang mubtadi', jangan engkau merasa aman darinya dalam urusan agamamu. Jangan kau percayakan urusan agamamu, akidah, iman, berbagai urusan prinsip, ibadah. Jangan kau pasrahkan, kau letakkan atau kau ambil itu dari seorang ahlul bid'ah. Jangan. Wala tusyawirhu fi amrik. Jangan kau mengajak dia bermusyawarah. Ya subhanallah, di zaman ini, barakallahu fikum, atau saya lanjutkan, wala tajlis ilaih. Jangan engkau hadir di majlisnya. Lagi-lagi diulang. Faman jalasa ila sahibi bid'atin warrathahu Allahul 'ama. Barang siapa yang duduk di majlisnya seorang mubtadi', maka Allah akan berikan kepada dia kebutaan. Kebutaan yang dimaksud di sini seperti yang Allah katakan, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tidak buta mata mereka, tetapi mereka buta hati yang berada di sanubari ini.
Sebagai akibat apa kata Al-Fudail bin Iyad? Menghadiri majlis ahlul bid'ah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat di negeri kita ini, di tempat kita hidup, yang besar kemungkinannya salah seorang di antara kita untuk bertemu dengannya atau mendengar ceramahnya atau mendapati muhadharahnya, barakallahu fikum, tidak sedikit orang-orang yang sebenarnya sudah pernah Allah beri kesempatan, pernah Allah berikan nikmat besar kepada mereka, taufik untuk belajar di hadapan masyayikh di negeri Madinah, baik di pendidikan secara formal di Jami'ah Islamiyah Universitas Islam Madinah, belajar kepada masyayikh ahli sunnah, luar biasa. Tidak semua kita mendapatkan kesempatan itu. Di Masjid An-Nabawi, Al-Masjid An-Nabawi juga demikian, menghadiri majlis ulama kita, ulama sunnah. Atau di luar Masjid An-Nabawi, di beberapa masjid di kota Madinah, sempat bertemu dengan Syekh Shalih Al-Fauzan, sempat bertemu dengan Syekh Ubaidul Jabiri, sempat berjumpa dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Sangat sedikit dari kita yang mendapatkan kenikmatan seperti itu. Tapi sayangnya nikmat ini tidak disyukuri. Ilmu yang mereka dapat tidak diamalkan, sehingga nggak ada barokahnya. Pulang ke Indonesia, sebagian mereka dengan membawa gelar magister atau doktor mengajar di universitas-universitas berlabelkan Islam di negeri ini, yang tidak sedikit para dosennya atau dekannya dari kalangan ahlul bid'ah. Kalau enggak orang rasionalis Mu'tazilah, setidaknya mungkin di antara mereka Asy'ari, atau mungkin Jahmi, atau mulai mengarah ke paham Syiah. Subhanallah, duduk bersama mereka sebagai dosen, yang tentunya akan terjadi majlis-majlis pertemuan, entah itu pertemuan antar dosen dalam sebuah fakultas, atau pertemuan-pertemuan yang lainnya. Jangan bicara tentang ikhtilaf, bagi mereka sangat mudah, itu ringan itu. Dosa ikhtilaf ringan. Karena salah seorang di antara mereka ketika disebutkan dosa ikhtilaf ini dengan enteng menjawab, ya kalau ikhtilaf di mana-mana, kamu ke pasar kan ikhtilaf. Membela orang-orang yang duduk belajar di universitas-universitas yang ikhtilaf. Ringan bahasa. Tapi pembahasan kita pada terkait dengan masalah syubhat. Duduk dengan mereka. Ya subhanallah. Mana itu manhajus salaf? Mana itu yang diajarkan oleh Muhammad bin Sirin sehingga menutup telinganya ketika ada seorang ahlul bid'ah hendak berbicara di hadapannya? Kemana itu sikap Ayyub As-Sakhtiyani yang menolak permohonan seorang ahlul bid'ah untuk bertanya tentang sebuah kalimat, sebuah kata. Ketika ditanya, kenapa kau tolak? Ya, aku takut. Dia menyampaikan itu masuk ke dalam qalbuku, dan qalbuku tidak bisa lagi kembali seperti kondisinya yang semula. Coba, sayang sama qalbunya. Karena dia tahu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi orang-orang
Orang yang pertama semisal ini yang duduk mengajar di sekolah atau di universitas ya, yang berlabelkan Islam ya, berkumpul di sana beragam paham seperti Muhammad Arifin Badri. Ya subhanallah, salah seorang mereka yang dahulu ana mengira orang yang akan menerima nasihat karena berita yang sampai kepada saya, dia orang yang akhlaknya baik, mau berdiskusi dengan baik, mau mendengarkan nasihat. Maka saya coba untuk mendatangi dia dan berdiskusi dengannya dengan harapan memberikan nasihat. Ketika saya katakan sebagian di antara antum ada yang mengajar di universitas-universitas berlabelkan Islam, berkumpul dengan Mu'tazilah atau Asy'ari atau mungkin Qadari dan yang lainnya. Dia bilang, orang ini namanya Abdullah Zain MA. Pernah dengar nggak nama ini? Terkhusus yang biasa ngikuti Radio Roja atau TV Roja. Hati-hati. Nah, jaga kolbumu baik-baik, sayangi dia karena dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dia menjawab, "Afwan ya Ustaz, yang antum maksud apakah Ustaz Muhammad Arifin Badri?" "Betul," ana bilang. "Ya, mungkin beliau punya hujjah Ustaz. Kenapa mengajar di sana?" "Taib, apa hujjahnya? Apa hujah dia?" "Ya wallahu alam Ustaz, mungkin dia punya hujah." Bukan demikian seorang ahli sunnah. Apa hujahnya? Kesulitan dia menyebutkan hujahnya. Dia bilang, "Ya mestinya Ustaz lah yang menasihatin beliau." Dia bilang, "Antum sendiri bagaimana mauqifnya?" Ya, saya sebenarnya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Dia menjawab, dan ini terekam, "Ya, mana mungkin seorang salafi akan merubah bi'ah lingkungan yang seperti itu. Dia seorang diri." Ana bilang, yang antum sebut ini hanya salah satu efek negatif dari duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah yang salafun as-salihun mentahdzir dari sikap seperti itu. Efek negatif berikutnya yang tidak kalah besarnya adalah ahlul bid'ah yang dia duduk bersama mereka akan merubah kolbunya, akan merubah manhajnya. Efek negatif yang berikutnya, umat mengira bahwa sikap seperti itu yang dilakukan oleh seorang doktor bermajlis dengan ahlul bid'ah dengan hujah ingin membenahi mereka, itu adalah sikap yang legal-legal saja secara manhaj. Boleh-boleh saja bermajlis dengan ahlul bid'ah, duduk bersama mereka, berbincang dengan mereka, bermusyawarah dengan mereka. Umat mengira boleh-boleh saja. Ketika ada seorang ustadz yang bukan doktor, cuma LC, apalagi gak punya gelar apapun, dengan mudah orang-orang kan menjawab, "Antum ini siapa?" Nah, ini ustadz doktor loh ini. Dia kan lebih tahu dari antum. Mana yang lebih berilmu? Antum atau beliau? Kalau sudah kita ditodong seperti itu, masa mungkin kita menyatakan kita yang lebih berilmu? Ya subhanallah. Oleh karena itu, salaf mentahdzir setiap muslim untuk duduk dengan ahlul bid'ah. Yang paling utama adalah menjaga keselamatan kolbu. Coba antum lihat. Dengarkan mulai tadi asar salaf. Yang kita dengarkan bersama sejak awal.
Kenapa Imam Fudail bin Iyad mengatakan sahibu bid'ah la ta'manu ala dinik, seorang mubtadi jangan kau pasrahkan urusan agamamu kepada dia, urusan akidahmu kau ambil dari dia, manhajnya kau ambil dari dia, masalah keimanan jangan. Wala tusyawirhu fi amrik, jangan kau mengajak musyawarah dia mubtadi tersebut dalam urusanmu, jangan. Lah ini musyawarah, duduk bersama mereka, bermajlis. Apa lanjutan berikutnya? Faman jalasa ila sahibi bid'ah warathahu al-'ama warathahu Allahu al-'ama. Barang siapa yang duduk dengan ahlul bid'ah, Allah akan tanamkan di kolbunya kebutaan. Semisal dengan ini pernyataan hibrul ummah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala mujalasatu ahli bid'ah mumridatun lil qulub. Duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah merupakan faktor yang paling berpotensi untuk menimbulkan penyakit pada kolbu. Jadi ketika ulama mentahdzir kita untuk bermajlis dengan ahlul batil, yang paling dikedepankan adalah keselamatan iman kita. Yang kedua, dalam menjaga akidah umat secara umum. Barakallahu fikum. Sekarang ini semakin banyak, termasuk orang yang namanya Abdullah Zain itu, ya, mengajar di pondoknya Al-Ikhwanul Muslimin, ahlul bid'ah, tercampur di beragam orang, beragam paham, beragam manhaj. Ketika saya tanya, kenapa antum masih mengajar di situ? Ya dalam rangka membenahi mereka dari dalam, kita masukkan beberapa kurikulum. Ana bacakan fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ketika diajukan pertanyaan semakna dengan yang dia ucapkan, seorang bergabung dengan ahlul bid'ah di lembaga mereka, pendidikan mereka, dalam rangka untuk mewarnai mereka tujuannya, untuk membenahi dari dalam. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan enggak benar ini bukan cara yang benar. Dibantah habis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ketika saya bacakan dia terdiam. Ya husnudzan, mungkin mau beramal insyaallah, mau mendengarkan nasihat. Tapi subhanallah, sampai beberapa bulan yang lalu saya tanyakan kepada ikhwan, masih saja dia mengajar di tempat tersebut. Ini orang sahibu hawa, mengikuti hawa nafsu dia, mengabaikan prinsip salaf. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Abu Qatadah masih kurang apa? Murid senior Syekh Muqbil, ya kan? Kalau sudah ada daurah-daurah Abu Qatadah di tempat hizbiyin, mungkin juga pernah datang di sini, pernah datang di Balikpapan. Hah? Pernah datang enggak? Ada yang tahu? Pernah? Ke Bontang. Nah, yang saya tahu juga ke Banjarmasin, betul ya? Pernah ke Banjarmasin, saudara? Nah, biasanya dalam pamflet-pamfletnya disebarkan murid senior Syekh Muqbil. Ya memang pernah belajar di Syekh Muqbil bersama kita. Dan sudah mendengarkan nasihat-nasihat Syekh Muqbil tentang berbagai perkara hizbiyah, berbagai perkara ahlul bid'ah, termasuk Jam'iyah Ihya Turath. Wah, Masya Allah, waktu di hadapan kita menampakkan diri seolah-olah menerima Syekh, nasihat-nasihat Syekh Muqbil dan meyakininya. Pulang ke Indonesia mulai berhubungan dengan Ihya Turath. Perhatikan, bukan sembarang orang pernah duduk di majlis Syekh Muqbil rahimahullah. Nah, mulai membuka kolbunya untuk menerima senyuman orang-orang Ihya Turath atau celotehan-celotehan orang-orang Ihya Turath yang bermanhaj khawarij. Berlanjut waktu, berlanjut hubungan, sekarang dia benar-benar menjadi seorang turathi. Mungkin pernah disebutkan dalam beberapa majlis, orang ini
pernah menyalurkan dana Ihya Turas kepada sebuah pondok pesantren milik Khawarij di daerah Cilacap. Nama pondok itu Al-Muaddib. Ya, di sini banyak orang-orang Cilacap. Nah, Pak Agus, Pak Imam. Ya. Di situ ada pondok namanya Al-Muaddib. Pondok ini salah satu pondok kaderisasi teroris Khawarij. Salah satu rangkaian persembunyian Nurdin M. Top di pondok itu. Ya. Dibantu oleh Ihya Turas yang sangat berperan besar dalam penyaluran dana ke sana, Abu Qatadah. Coba mendukung Khawarij, membantu Khawarij. Apa sebabnya? Mulai membuka peluang bagi ahlul bidah untuk berbicara dengannya, membuat jasa untuknya, sehingga dia berhutang budi. Walaupun wallahu alam apa hutang budinya beragam. Di antara orang-orang yang sudah terjaring dalam jaringan Ihya Turas, ada yang hutang budinya karena pernah diumrohkan. Hati-hati ikhwan atau para dai, pernah diumrohkan ketika dia kuliah di Jamiah Islamiyah, mengisi formulir barang siapa yang ingin haji. Ihya Turas mendanai yang ingin haji. Atau pernah mendapatkan setumpuk buku-buku kitab-kitab dari Ihya Turas. Atau pernah mendapatkan dana bangunan masjid, dana untuk membangun beberapa lokal kelas di pondoknya, sehingga Anda merasa berhutang budi. Di saat Anda merasa berhutang budi kepada seorang ahlul bid'ah, di saat itu ahlul bid'ah punya kesempatan besar untuk menyetir kolbu Anda. Ya ikhwan, ya ahlus sunnah isbiru. Sabar ya ahlus sunnah. Beberapa waktu ada seorang yang tentunya memiliki ilmu lebih tinggi dari kita, tetapi batil, kita katakan batil. Dalam beberapa bulan yang lalu ditanya tentang hukum seorang salafi mengajar di ma'had hizbiyin, ahlul bid'ah. Apa hukumnya? Ya Syekh. Maka beliau menjawab, ya kalau di kota dia tinggal tidak ada ma'had atau madrasah salafi. Atau dia jawab, kalau seandainya di kota tempat dia tinggal masih ada sekolahan salafi, pondok salafi, madrasah salafi, maka semestinya dia tidak mengajar di madrasah ahlul bid'ah atau hizbiyah. Tapi kalau memang di tempat dia tinggal sudah nggak ada pondok salafi atau madrasah salafi, ya silahkan mengajar di sana kalau memang dia tidak mendapatkan penghasilan lain selain dari mengajar di tempat hizbiyin itu tadi. Walaupun kalau dia bisa bekerja itu lebih baik. Barakallahu fikum. Dan dengan syarat kalau dia mengajar di madrasahnya hizbiyin, jangan sampai terpengaruh dengan sistem mereka, kebidaan mereka, atau dipaksa mengajarkan buku-buku yang mengandung penyimpangan. Ya subhanallah. Maka saya ingatkan, kalau dahulu yang ditanya itu adalah Syekh Muqbil atau mungkin Syekh Rabi yang sekarang masih hidup, ya Syekh, apakah hukum seorang salafi mengajar di madrasah hizbiyin untuk mendapatkan penghasilan hidup? Kedua syekh ini saya yakin insyaallah akan menjawab dan memulai jawabannya dengan hadis, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal isbiru ya ahlas sunnah kama sabaru alal ju'.
Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada bentuk fitnah tertentu yang menimpa mereka. Dan fitnah yang akan menimpa umatku adalah al-mal, harta. Sabar wahai ahli sunnah, menahan lapar. Sebagaimana para ulama dahulu, sabar menahan lapar. Itu jawaban yang akan keluar. Syekh Rabi pada tahun 2005 ditanya tentang hukum seorang salafi mengajar di ma'hadnya hizbiyin, dengan jawaban yang ringkas, lembut tapi tegas. Beliau menjawab, alladzi a'rifu min tariqati masyayikhina wa ulama'ina amthal Syekh bin Baz wa Syekh Al-Albani wa Syekh bin Utsaimin والشيخ مقبل بن هادي رحمهم الله أن مثل هذا لا يجوز وأنصح الأخ بترك التدريس في ذلك المعهد أو كما قال. Yang ana tahu, kata beliau dengan penuh tawadhu, yang ana tahu, padahal beliau sendiri berhak untuk berfatwa, nggak boleh, karena beliau ulama mujtahid, imamul jarh wa ta'dil. Tetapi mengajarkan kepada kita ketawaduan. Yang saya tahu dari sistem dan fatwa para ulama kita, seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin, Syekh Muqbil. Padahal Syekh Muqbil secara umur di bawah Syekh Rabi. Adalah bahwa mereka melarang perbuatan seperti ini. Maka saya nasihati kepada al-akh ini untuk meninggalkan mengajar di tempat hizbiyin. Demikian semestinya. Kenapa? Karena berbahaya. Membahayakan akidahnya, manhajnya, sunnahnya. Anda butuh maisha, butuh penghasilan hidup. Anda bisa berdagang, Anda bisa menjual madu, menjual herbal, menjual pakaian, menjual kopiah, menjual siwak, barakallahu fikum, menjual beras, sembako. Masih banyak, bertani, berkebun, ternak, masih banyak. Dan dilakukan oleh ulama kita dahulu. Al-Imam Muslim berdagang, Al-Imam Yunus bin Ubaid juga berjual beli. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lah sebagian yang sudah pulang dari Madinah tadi, pulang ke Indonesia bukan hanya duduk di majelis ahlul bid'ah sebagai kawan atau tempat berdiskusi, bahkan duduk di majelis ahlul bid'ah belajar kepada ahlul bid'ah. Belajar kepada Mu'tazilah, Syiah, Rafidah, Qadari, Asy'ari, Sufi. Dai-dai Turathiyin, Hizbiyin, Halabiyin, pengikut Alil Halabi yang berada di beberapa kota, di antaranya di Surabaya, Mubarak Ba Muallim, salah satu pemateri di radio atau TV Raja, salah satunya. Dan beberapa kawannya belajar di IAIN. Subhanallah. Pulang dari Madinah ini, belajar di IAIN. Gurunya lulusan-lulusan Eropa, Amerika, Australia. Dari orang-orang liberal bermanhaj Qadari, orang-orang liberal bermanhaj Mu'tazilah, atau Asy'ariyah, atau Sufi, atau Syiah. Di IAIN Surabaya, di universitas itulah, di IAIN itulah yang mungkin pernah antum dengar ada seorang dosen ketika mengajar di kelasnya menginjak lafzul jalalah dengan kakinya. Lafzul jalalah Allah ditulis di atas kertas, ditaruh di lantai kelas, diinjak. Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu produk budaya.
produk peradaban manusia. Sama dengan bahasa Arab yang lainnya, syair-syair dan yang lainnya. Nggak memiliki nilai sakralitas, tidak memiliki nilai kesucian. Di IAIN itulah tempat Mubarak Ba Muallim belajar menimba ilmu. Ya subhanallah, antum terapkan kaidah-kaidah salaf. Ketika Imam Ahmad mengatakan, menjawab pertanyaan muridnya Muhammad ibn Hasan bin Harun al-Mausili rahimahullah tentang Al-Karabisi yang mengatakan nutqi bil Quran makhluk. Al-Karabisi dikenal ahli ibadah, ahli zuhud, adab, akhlak. Nggak ada di IAIN seperti ini. Kesesatan yang ada di zaman ini di IAIN melebihi kesesatan-kesesatan para pendahulunya. Dengan tidak ada akhlak, tidak ada adab, yang ada adalah istihza terhadap agama, mengolok-ngolok agama. Entah apa yang akan diucapkan oleh Al-Fudail bin Iyad, Ahmad ibn Hanbal, dan yang lainnya ketika melihat mereka-mereka ini. Mubarak Ba Muallim dan teman-temannya yang semisal dengannya belajar kepada mereka. Apa kata Imam Ahmad ketika ditanya tentang Al-Karabisi? Qala iyyaka wal Karabisi. La tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu. 4 marrat atau 5 marrat. Jangan, hati-hati kamu, waspadai ini orang. Jangan berbicara dengannya. Dan jangan berbicara dengan orang yang berbicara dengan Karabisi. Berbicara. Apalagi duduk mencatat ilmunya. Harus menjawab dalam soal-soal ujian. Ya ikhwan, ketika manhaj salaf dalam bab ini sudah diabaikan, sudah disepelekan, maka hancurlah akidah seseorang, manhaj seseorang dan imannya. Tidak boleh kita duduk dengan mereka. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita yang belajar ini menerapkan nasihat-nasihat salaf, nggak akan ada lagi pertanyaan, Ustadz, apa boleh kita mengikuti siaran radio Roja? Nggak akan ada pertanyaan. Cukup. Al-Halim Fahim. Seorang yang halim, yang berpikiran jernih, ya, itu fahim, mudah faham. Atau dengan kata lain, Al-Halim takfihil isyarah, wal-la'in ma takfihil hijarah. Seorang yang halim, yang punya cara pandang yang jernih, fahim, cukup dengan isyarat-isyarat begini faham dia, nggak perlu rincian-rincian panjang. Tapi laim, orang yang licik, yang mengikuti hawa nafsunya, nggak cukup baginya peringatan walaupun dilempari dengan batu-batu. Maka jadilah kita sebagai orang yang apa? Halim, jangan menjadi apa? Laim. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Keadaan yang seperti ini betapa pentingnya untuk kita mempelajarinya dengan seksama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk beramal dengannya. Setelah saya memberi contoh-contoh beberapa hizbiyin, ahlul ahwa di negeri kita, beberapa nama dan yang semisal dengannya masih sekian deretan nama lainnya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya untuk diingatkan dalam daurah kita ini, karena betapa seringnya orang ini mengunjungi negeri kita dan dielu-elukan, diposisikan sebagai atau dalam deretan ulama umat, berulang kali datang ke negeri kita, disponsori oleh hizbiyin, termasuk oleh TV Roja yang atau yang mempromosikannya, adalah Ali bin Hasan bin Ali
atau Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Dengar dengan nama Ali Al-Halabi? Nah, mari kita dengarkan nasihat para ulama kita, para ulama kibar yang menasihati kita berdasarkan Al-Quran was Sunnah, berdasarkan manhaj salafus salih. Dengarkan baik-baik. Ini orang Ali Al-Halabi termasuk jenis orang yang dahulunya sering menyuarakan as-salafiyah. Dikenal sebagai salah satu syekh salafi. Tetapi memang qulubul ibad baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya kalbu hamba-hamba Allah ini berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala sunnati nabiyyik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala manhajis sahaba wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Orang ini salah satu tokoh yang dalam mungkin 5, 6 atau 7 tahun terakhir ini telah banyak meremehkan prinsip salaf yang sedang kita bahas ini. Akhirnya menyeret dia dalam berbagai bentuk bid'ah. Para ulama yang telah mentahzir dia adalah Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, sudah meninggal dunia. Salah satu guru dari guru-guru Syekh Rabi'. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, sebagaimana semoga Allah mudahkan untuk kita membaca fatwa-fatwa beliau tentang orang ini. Yang ketiga, Syekhuna Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Bahkan sebelum itu Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Begitu juga Syekh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, wa Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, dan beberapa ulama yang lainnya. Syekh Falah Ismail, Syekh Al-Anjari, dan beberapa masyayikh yang lainnya yang telah mentahdzir dari kebid'ahan Ali Al-Halabi. Kenapa saya ingatkan dan saya sebut nama ini? Karena baru saja kemarin sebelum Ramadan didatangkan lagi ke Indonesia dalam sebuah daurah di kota Mojokerto. Dihadiri oleh berbagai dai-dai yang tadi saya sebutkan sebagian nama-namanya. Dipromosikan oleh TV Roja live. Apa itu kebid'ahan Ali Al-Halabi? Kita punya waktu kurang lebih 15 menit di malam hari ini untuk mengakhiri majlis keempat dari rangkaian majlis kita ini. Di antara kebid'ahan Ali Al-Halabi, dia memuji dan mempromosikan sebuah risalah yang dikenal dengan Risalah Amman. Amman itu nama ibu kota Yordan. Namanya apa? Amman. Kalau Oman itu nama negara. Yang kita maksudkan sekarang yang mana? Amman. Ibu kota Yordan. Dalam beberapa tahun yang lalu, di bawah pimpinan Raja Yordan, tentunya negara Yordan di atas manhaj tasawuf, di atas manhaj sufi, dihadiri oleh berbagai tokoh dunia
mengadakan sebuah ya mungkin muktamar atau yang semakna dengannya, seminar entah apa lagi namanya, ya. Yang pada salah satu kesempatan itu Ali Al-Halabi sempat berpidato di hadapan Raja Yordan dan memujinya dengan setinggi langit. Kemudian lahirlah apa yang namanya Risalah Amman. Dalam bahasa kita mungkin bisa dikatakan dokumen Amman. Apa itu dokumen Amman? Dia adalah sebuah dokumen sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita Syekh Rabi', Syekh Ubaid dan yang lainnya dari masyayikh Syekh Muhammad bin Hadi. Dokumen yang di dalamnya mengandung berbagai poin, antara lain ajakan kepada toleransi antar beragama. Toleransi beragama. Dan persatuan agama-agama. Dan berbagai kebatilan yang ada di dalamnya. Seruan untuk menghormati demokrasi dan yang lainnya. Ali Al-Halabi memuji dokumen Amman dengan pujian yang setinggi langit. Dia promosikan di beberapa karyanya. Lebih dari satu karyanya dia menyebutkan pujian dan sanjungannya kepada dokumen Amman. Setelah dinasihati oleh ulama ini, untuk menarik ucapannya dan pujiannya dan bertaubat kepada Allah, bukannya menerima nasihat ulama, tetapi menyombongkan diri di hadapan para ulama yang jauh umurnya di atas dia, jauh keilmuannya di atas dia, pengalamannya di atas dia. Malah dia membela diri. Ketika dia membela diri malah jatuh dalam kemungkaran demi kemungkaran, kebid'ahan demi kebid'ahan. Di antara ucapan yang dia lontarkan dalam upayanya membela diri tadi, ketika dinasihati oleh para ulama, dia mengatakan tentang dokumen Amman ini. Qala aqarraha adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa kharijiha. Sesungguhnya Risalah Amman ini telah disetujui oleh sejumlah besar dari lembaga-lembaga resmi, baik di dalam negeri Yordan maupun luar negeri Yordan. Siapa itu lembaga-lembaga resmi? Ahlus Sunnah. Misalnya kalau ada lembaga resmi dari Indonesia ini, misalkan, sebut saja misalnya ini Nahdlatul Ulama misalnya. Apakah persetujuan lembaga seperti ini bisa dijadikan sebagai sandaran yang dipimpin oleh Said Agil Siraj yang liberalis, Syiah Rafidah, bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menyatakan telah disetujui oleh lembaga-lembaga resmi baik dari dalam negeri Yordan maupun luar Yordan? Begitu seorang ahli sunnah menyampaikan amanah ilmu, bertanggung jawab. Demikian orang yang bertanggung jawab. Kita lanjutkan. Qala minal ulama as-siqat, dari kalangan para ulama yang terpercaya, yang menyetujui risalah atau dokumen Amman ini. Perhatikan kalimat Ali Al-Halabi ini, bahwa maksudnya kenapa anda disalahkan? Ada apa? Dokumen Amman ini sudah disetujui oleh ulama thiqat. Kalau thiqat itu banyak berarti. Perhatikan dengan seksama. Setelah ditunjukkan dari situs web yang menampilkan Risalah Amman ini, web resmi Risalah Amman dari Yordan, ternyata
yang bertanda tangan di sana, yang menyetujui, ya, yang termasuk ulama yang menyetujui risalah Amman itu lebih dari 30 ulama Syiah Rafidhah. Menurut Ali Al-Halabi, ulama apa tadi? Thiqat. Orang seperti ini masih kita mau percaya? Masih kita mau mengambil ilmu, akidah kita, manhaj kita, dakwah kita dari orang seperti ini? Menipu umat dengan mengatakan bahwa risalah Amman telah disetujui oleh ulama thiqat, ulama-ulama terpercaya. Setelah ditinjau ternyata deretan nama ulama yang ada di situ lebih dari 30 tokoh Syiah Rafidhah. Ya subhanallah, ya subhanallah. Kemudian dia lanjutkan. Qala wal wulatu al umana, dan para penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin negara yang mengemban amanah yang jujur, ternyata termasuk di dalam deretan nama risalah dokumen Amman itu Ahmadinejad. Tahu Ahmadinejad? Gubernur mana? Mana? Balikpapan? Bukan. Mesir. Iran. Presiden Iran. Sunni Salafi? Syiah Rafidhah. Yang memerangi sunnah Rasul, memerangi salafus saleh. Dalam tinjauan Ali Al-Halabi dengan bahasa yang umum dan bersifat global ini, al-wulah al-umana. Ya subhanallah, ya subhanallah. Ya Ali Al-Halabi, tub ilallah, bertaubatlah anda kepada Allah. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan baik-baik hal ini. Bagaimana seorang yang dulunya sudah mengenal manhaj salafi, mengajarkan kitab-kitab ulama salaf, kemudian kondisinya sekarang seperti ini. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan tahu lebih jauh tentang orang ini. Akibat apa? Meremehkan manhaj atau salah satu prinsip dan manhaj salaf, yaitu apa? Menjauhi, meninggalkan majalis ahlul bid'ah. Jangan duduk dengan ahlul bid'ah. Jangan mendengarkan dari mereka. Jangan bermusyawarah dengan mereka. Nanti Allah tanamkan dalam kolbu anda kebutaan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya, dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' was Sifat, sebuah nasihat dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, qala radhiyallahu anhu, i'lam anna ad-dhalala haqqa ad-dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Ketahui, kata Hudzaifah dalam wasiatnya, ketika diminta wasiatnya menjelang wafat beliau. Wasiat ini disampaikan oleh Hudzaifah detik-detik menjelang kematian beliau. Apa wasiatnya? Ketahuilah bahwa kesesatan yang hakiki, yang sebenar-benar kesesatan adalah ketika anda menganggap yang sesuatu yang dulunya mungkar sebagai sesuatu yang ma'ruf, dan yang dulunya anda yakini sebagai ma'ruf, sebagai yang hak, sekarang anda yakini sebagai yang mungkar atau batin. Terjadi pada Ali Al-Halabi, dan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini salah satunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ana dan antum semuanya dari ad-dhalalah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dengan rahmatnya. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan insyaallah kajian ini besok hari sesuai dengan waktu yang diumumkan oleh panitia.
Wallahu taala alam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.